Astagfirullah. Loh. Sari, itu kerandanya terbang. Suatu hari di Kampung Cipa, seorang tetangga yang dianggap bak pahlawan oleh tetangga lainnya di saat ekonomi terpuruk, ternyata dia seorang rentenir. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Tina, aku turut berduka cita ya atas meninggalnya suamimu. Baru aja kehilangan anakmu tenggelam kemarin. Sekarang suamimu meninggal karena kecelakaan. Kamu yang tabah ya, Tin. Iya, Santi, terima kasih ya. Ujian hidupku amatlah berat banget. Ditinggal kedua orang yang aku cintai dalam waktu yang berdekatan. Sabar, Tin. Di balik ujian ini pasti ada hikmahnya. Ya udah, ayo kita ganti baju. Bentar lagi waktunya masuk kerja. Aduh, capek banget ya. Enaknya ini makan yang segar dan pedes gitu deh, Tin. Iya, hari ini tuh kerjaannya banyak banget. Belum lagi aku dapat omelan dari atasan tadi. Ya mau gimana lagi, ngantuk banget. Emang butuh yang seger dan yang pedes deh. Gimana kalau kita makan bakso aja? Bener banget, Tin. Ayo kita makan bakso aja. Aku pesenin dulu ya. Nggak usah Santi, biar aku aja yang pesen. Kamu tunggu sini dulu, aku yang traktir hari ini. Ya Allah, makasih banyak ya, Tina. Kamu selalu baik sama teman-teman kamu. Selalu traktir teman kamu. Ah, biasa aja Santi. Ya udah, aku pesenin dulu. Tina sering mentraktir teman kerjanya, tapi niatnya bukan untuk memberi, tapi untuk dapat perhatian lebih dari teman-temannya dan dapat pengakuan kalau dia orang dermawan. Tina, kamu di sini rupanya. Aku cariin kamu dari tadi, susah banget. Kamu Sari? Iya, aku lagi makan siang nih sama Santi. Kenalin, ini Santi, teman aku. Halo, kenalin. Nama aku Santi. Oh iya, nama aku Sari. Salam kenal ya. Oh iya, kamu kenapa cari aku, Sar? Ada yang perlu kita bahas kah? Sini aja sambil makan bertiga. Ah, gak enak aku. Kita ngobrol sebentar aja di luar ya, Tin. Ini urgent banget. Baiklah. Santi, aku tinggal sebentar dulu ya. Oh iya, Tina, gak apa-apa. Kamu ada perlu apa, Sar? Gini, Tin. Aku langsung ngomong aja ya. Aku lagi butuh uang. Bisa nggak aku pinjam uang ke kamu? Oh, itu tak kira ada apa. Aku ada kok uangnya. Kamu butuh berapa? Aku butuh 1 juta, Tin. Gimana? Oke, aku ada kok. Tapi hutang yang kemarin gimana? Aku janji akan melunasinya bareng hutang yang ini, Tin. Sama bunganya juga. Aku butuh banget, Tin. Jangan bilang bunga di sini. Nanti orang-orang pada tahu kalau aku mengenakan bunga pada utang yang kuberikan. Oke, nanti aku transfer ya. Maaf ya, San. Agak lama. Tadi itu Sari mau pinjam uang aku 1 juta buat kebutuhannya. Tapi aku nggak nanya buat apa. Nggak etis juga kan? Terus aku kasih uangnya. Tapi karena aku kasihan, aku kasih uangnya tanpa dikembalikan. Kasihan aku lihat dia, banting tulang sendiri. Masya Allah, kamu baik banget sih, Tin. Uang 1 juta itu gak sedikit loh. Kamu kasih cuma-cuma. Hebat kamu, Tin. Kamu udah traktir aku, sekarang malah bantu orang dengan cuma-cuma. Salut aku sama kamu. Ah, itu hal biasa, Kosan. Tetanggaku, kalau butuh bantuan uang, selalu aku kasih cuma-cuma, San. Kasihan juga melihat mereka. Hitung-hitung buat amal di akhirat nanti. Wah, kamu emang hebat banget, Tin. Jiwa sosialmu sangat tinggi. Bangga aku punya teman kayak kamu. Tina terus berkata bohong supaya dapat sanjungan dari temannya itu dan menutupi yang sebenarnya terjadi. Halo, Bu Ratna. Wah, sibuk sekali ya. Sampai bayar hutang aja lupa. Bu Tina, maaf ya, Bu. Sebenarnya bukan lupa, tapi uangnya memang belum ada. Kasih waktu minggu depan ya, Bu.
Nanti akan saya antar sama bunganya. Kalau untuk sekarang memang belum ada uangnya. Aku tuh sebenarnya udah kasih kamu kelonggaran waktu loh, Bu. Aku diam bukan berarti tidak akan kutagih. Masa kelonggaran waktu yang kuberikan masih kurang? Ya udah, barang berharga apa yang bisa kamu berikan? Buat angsuran minggu ini, paling nggak buat bunganya saja. Aku nggak punya barang berharga lagi, Bu. Tolong kasih waktu minggu depan. Pasti akan saya bayar. Halah, janji manis aja kamu. Udah aku ambil TV-mu saja ya. Lumayan, buat bunganya saja udah cukup ini. Ingat ya, minggu depan aku tunggu di rumah. Astagfirullah. Salahku juga sih. Kenapa harus hutang sama rentenir? Ya Allah, tolong bantu aku. Halo Sari, gimana? Udah ada uangnya? Loh, Tin. Kan masih bulan depan ngangsurnya. Kok udah ditarik sih? Pokoknya emang bulan depan, Sar. Tapi kalau bunganya ya seminggu sekali. Masa kamu lupa sih? Hayo, jangan-jangan kamu pura-pura lupa ya? Oh, enggak, Tin. Aku emang lupa. Kalai bayar bunganya seminggu sekali. Bunganya berapa, Tin? Bunganya 50.000 per minggu, Sar. Terus utangmu yang bulan lalu juga berbunga loh ya. Jadinya bunga kamu per seminggu 100.000 rupiah. Udah mana? Cepetan bayar, Sar. Aku mau ke tempat yang lain. Ya udah deh, akan aku transfer nanti, Tin, bunganya. Beneran lo ya? Awas kalau bohong, Sar. Dendamu akan berkali-kali lipat. Ya udah, aku tunggu lo ya. Tina adalah seorang rentenir kejam dan mencekik. Kalau tidak bisa bayar di hari itu, dia akan menyita barang milik nasabahnya. Dan kalau berbohong tidak jadi bayar, akan dikenai denda berkali-kali lipat dari bunga yang seharusnya dibayar. 1 tahun kemudian, pabrik mengumumkan PHK kepada karyawannya. Dan Tina termasuk karyawan yang kena PHK. Tapi Santi tidak kena PHK. Aduh, kenapa ada PHK massal sih? Kenapa juga aku yang kena? Apes banget hidupku. Kamu enak nggak kena PHK. Jangan gitu, Tina. Aku juga turut prihatin sama kamu. Udah, kamu tenang aja. Orang baik pasti akan ada jalannya. Iya sih. Aku bingung setelah PHK ini aku mau ngapain. Kamu ada ide nggak, Santi? Aku ada ide. Gimana kalau kamu buka warkop saja? Kan enak tuh, tiap hari bisa dapat omsetnya. Kamu bisa buka warkop sama sate-satean juga. Pasti pelanggannya pada rame. Wah, ide bagus, Iti Santi. Coba deh, minggu depan aku mulai buka warkop. Makasih ya, San, untuk idenya. 5 bulan berjalan, warkop Tina ramai pengunjung. Sampai suatu ketika, Tina menemukan pujaan hatinya bernama Tarjo. Sejak mereka punya hubungan, Tarjo selalu menemani Tina jualan. Mas, makasih ya udah selalu menemaniku saat jualan. Aku jadi tambah semangat untuk kerja. Iya sayang, selagi masih ada waktu, aku akan temani kamu. Gak tega aku lihat kamu kerja sendirian, apalagi sampai larut malam. Oh ya, untuk besok Mas gak bisa nemani kamu kerja. Mas ada kerjaan di luar kota, mungkin 1 mingguan. Gak apa-apa kan? Kok lama banget sih, Mas? Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting kamu hati-hati kerjanya. Dan jangan lupa, cepat halalin aku ya, Mas. Iya sayang, nanti kalau tabungan udah terkumpul, Mas akan halalin kamu. Setelah ditinggal seminggu oleh Tarjo, ternyata Tina mendapat kabar buruk, yaitu Tarjo meninggal dunia karena kecelakaan saat akan pulang menemui Tina. Kamu yang sabar ya, Tin. Semoga Tarjo ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah. Makasih banyak ya, Santi. Aku masih benar-benar gak nyangka Mas Tarjo pergi begitu saja. Padahal kita rencana mau nikah dalam waktu dekat ini. Tapi takdir berkata lain. Semoga Mas Tarjo husnul khotimah. Namun keesokan harinya, Tina beraksi lagi. Dia mulai menagih hutang tetangganya dengan cara yang tidak terpuji. Hayo, mana uangnya? Udah ada belum?
Udah 2 bulan loh kamu nggak bayar sama sekali. Kalau kamu nggak bayar, sertifikat rumah ini akan kubawa. Aku tunggu kamu seminggu ke depan dengan membawa uangnya. Kalau tidak, kalian angkat kaki dari rumah ini. Hutang kok pada nggak mau bayar? Rasain tuh, sertifikat rumah aku ambil. Tolong, tolong, tolong! Setelah tertabrak mobil, nyawa Tina tak dapat tertolong. Astagfirullah, kenapa jadi tergenang air gini, Sar? Mungkin semasa hidupnya dia sering memberi bunga pada hutang yang dia berikan kepada tetangga. Loh, dia bilang padaku, kalau dia sering bantu tetangga secara cuma-cuma, Sar. Ya Allah, tega banget dia bohong begitu. Dia itu rentenir, San. Dia sering memberi bunga pada hutangnya. Bahkan bisa berkali-kali lipat bunga itu kalau dia sedang marah. Sertifikat rumah aku kemarin baru saja diambil sama dia. Astagfirullah. Loh. Sari, itu kerandanya terbang.